meningkat sampai 2016. Tetapi di negara lain itu turun ya. Apa penyebabnya? Karena ada penyakit namanya early mortality syndrome yang disebabkan oleh virus. Itu tahun 2013-16 tidak terjadi di Indonesia, tapi terjadi di Thailand, Malaysia, India, dan beberapa negara produksi udang. Makanya di tahun 2013-16 Indonesia itu paling banyak produksi udangnya, karena dia tidak kena penyakit ini ya, penyakit early mortality syndrome yang disebabkan oleh virus ya. Kalau sekarang cenderung menurun. Ada dugaan virus itu sudah masuk di Indonesia karena banyak virusnya udang. Kalau yang mungkin dikenal petani penyakit Mio atau apa pink ya, disebabkan oleh virus. Kemudian yang kita harus ketahui bahwa udang Paname atau Lithopenes paname ini bukan udang asli Indonesia. Jadi dia ini udang bule luar negeri, asli Amerika ya. Jadi induk aslinya itu diproduksi di kota California dan Hawaii. Jadi kalau ada hatchery mengatakan dia F1 bibitnya, itu harus ditanya benar dari induknya dari Hawaii atau dari California, karena itu yang sekarang izin untuk impornya. Jadi kalau F1 tapi dipelihara induknya dibesarkan di hatchery berarti itu lokal, bukan F1. Jadi F1 itu kalau induknya berasal dari Hawaii atau California ya. Dan itu sudah kerjasama Indonesia dengan pihak Amerika, impor ini diperbolehkan ya. Karena memang secara genetik atau induk yang paling bagus dari sana di seluruh dunia. Di Indonesia belum bisa menciptakan induk Paname yang betul-betul tahan terhadap virus. Kemudian kalau kita budidaya ya, kan ada banyak jenis-jenis budidaya, ada tradisional, ada intensif, ada super intensif. Yang banyak kita lakukan di Kolaka itu adalah tradisional dengan padat tebar lebih kecil daripada 10 ekor per meter, atau mungkin rata-rata 5 ekor per meter. Jadi kalau 1 hektar 50.000. Kemudian manajemen inputnya rendah, sistemnya semi tertutup. Artinya kadang ganti air, kadang tidak. Itu disebut semi tertutup. Kalau yang terbuka kayak di laut, kayak keramba jaring apung, itu terbuka semua ya. Karena ganti airnya tidak pernah ganti air. Dia aksesnya berhubungan dengan laut. Kemudian intensif, ini yang banyak di mungkin bebas punyanya Pak Teguh, punyanya Pak Rusda, punyanya SGS ya, 90 sampai 200 ekor per meter, mulai dari semi intensif sampai intensif. Kemudian dari dua sistem ini masih banyak masalah, masih banyak penyakit ya, masih banyak penyakit baik tradisional maupun intensif. Kenapa? Karena sistemnya semi tertutup. Artinya potensi masuknya penyakit ke dalam lingkungan aquaculture itu masih ada, hanya melalui air contohnya. Hanya kalau kasih masuk air C, itu paling besar potensi masuknya virus atau penyakit baik yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Salah satu teknologi yang sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju adalah super intensif, padat tebar di atas 200 ekor per meter. Ini manajemen inputnya tinggi, pergantian airnya sangat minim, bahkan tidak ganti air ya. Jadi airnya itu bisa bagus karena ada mikroba yang berperan di dalamnya ya. Jadi itu mikroba, kalau Bapak mungkin sering pakai probiotik N4 atau apa dan sebagainya, itu namanya isinya itu mikroba. Itulah yang kemudian bekerja memperbaiki kualitas air dan melawan penyakit yang ada di dalam air atau di dalam udang. Ini pada tebarnya tinggi, bahkan penelitian di mana di Israel, Institut Israel, ada yang sampai 1000 ekor per meter ya. Jadi kalau 1000 ekor per meter Bapak tulis sendiri gitu, kayak 1 hektar berapa juta ya. Tapi yang kita terapkan di sini hasil penelitiannya saya, kemudian dulu waktu di ITB, kemudian pernah diteliti oleh PESA, itu pada tebar 200 sampai 400 ekor per meter kubik. Jadi kalau luas kolamnya nanti 4 kali 5 meter, kedalamannya 80 cm, kurang lebih 6.000 ekor udangnya ya. Jadi kalau di 1 hektar itu sebenarnya bisa sampai, kalau diskalakan ya, dibesarkan bisa sampai 4 juta ekor benur ya. Tapi kan kita skalanya kecil. Jadi kalau ada gambarnya di sini, nah, sekarang ini gambar tambak tradisional kayak kita, ini yang intensif tapi masih ditambak, ini yang super intensif yang sudah betul-betul tertutup. Jadi teknologi ini sebenarnya ke depan diarahkan ke skala indoor, bukan lagi terbuka kayak tambak sekarang.
skalanya indoor. Ya. Jadi kalau bapak biasa pergi main futsal atau main bulu tangkis, ke depan mau ya, skalanya tertutup, tapi memang biayanya besar. Makanya kita coba dulu di kolam terpal skala kecil karena memang anggarannya kecil. Jadi kalau berhasil ya tergantung bapak nanti mau lanjutkan skalanya seperti apa. Kemudian apa masalahnya budidaya? Ya, jadi masalahnya budidaya itu kenapa penyakit bisa datang? Ini ada 3. Ya. Ada host itu inang, jadi tempat tinggalnya. Kemudian patogen, penyakitnya atau apakah bakteri atau virus. Kemudian lingkungan. Ya. Jadi ini lingkaran. Kalau semakin diperbaiki yang 3 ini, maka kehadiran penyakit semakin kecil. Jadi kalau tidak diperbaiki ini, maka ini akan melebar, maka penyakit semakin besar datang. Ya. Jadi kenapa di kondisi kolaka dengan yang bisa dikatakan semi tertutup ini atau semi terbuka, penyakit mudah datang karena ini yang tidak diperbaiki. Ya. Pertama host atau inangnya, mendapat udang yang datang kita tidak tahu apakah dia penyakitnya ada atau tidak, yang dari hatchery. Ya, semua perusahaan yang dari baik yang ada di kolaka maupun di luar kolaka tidak pernah diuji, sama dengan COVID-19 lah, harusnya diuji dulu baru datang. Kalau dia positif jangan masuk. Ini yang tidak efektif dilakukan, sehingga yang banyak dikorbankan adalah petani. Yang kedua, kalau ini bagus, artinya kalau ini patogen penyakitnya, kalau ada ini berarti dia tinggal di udang. Kalau sudah ini bagus, tidak ada lingkungannya, ya lingkungannya harus bagus. Kalau yang tradisional kan yang sulit dikontrol, ada yang kasih masuk air, ada yang buang air, ya jadi itu yang susah dikontrol. Ini yang susah dikontrol kalau di tradisional. Dan yang mungkin banyak konflik di antara petani biasa ini, ya ada yang mau kasih masuk hari ini hari, ada yang buang tadi pagi. Ini yang kasih banyak konflik, sehingga lingkungannya banyak tercemar, sehingga memudahkan banyak penyakit. Sehingga sekarang 2-3 tahun terakhir ini ya bisa dikatakan kita di petani tradisional untung-untungan, kadang berhasil kadang tidak. Kan sekarang mungkin 90% gagal, 10% berhasil, sangat jarang berhasil. Jadi apa solusi dari masalah penyakit? Jadi kalau kita merujuk ke internasional, kalau mahasiswa mungkin kalau biasa baca jurnal internasional walaupun kadang susah karena bahasa Inggris, ini ada 3 teknologi namanya resirkulasi atau kultur sistem resirkulasi. Ini airnya tidak pernah diganti, berputar terus. Ya. Kemudian ada teknologi geoscope dan zero water discharge. Ini pergantian airnya sangat minim. Yang banyak dilakukan di Indonesia masih teknologi 2 ini. Ini jarang karena biayanya sangat mahal. Kalau Bapak kan sering buka di YouTube, kalau Anda tulis ini RAS dalam bahasa Inggris, itu Anda akan lihat bagaimana model kolam di Amerika, di Eropa, ya, dan di ruangan tertutup. Yang betul-betul semua dikontrol, makanya berhasil. Ya. Air yang masuk itu betul-betul dikontrol. Jadi dari 3 ini yang kami kembangkan di perikanan Wesen ini, 2 ini yang selalu kita coba di udang adalah zero water discharge. Zero berarti tidak, water berarti air, discharge tidak ganti air atau menimbulkan pergantian air. Karena kalau kita sering ganti air, apalagi kalau airnya tidak ada tandurnya, hanya dari sungai langsung ke tambak, itu bisa penyakit masuk. Sehingga kalau dengan mengurangi pergantian air akan mengurangi penyakit masuk ke dalam kolam atau tambak. Yang kedua, kalau kita sering buang air dari tambak, itu banyak berhubungan kotoran, itu juga akan mempengaruhi lingkungan. Jadi teknologi Z2D ini yang berperan itu adalah 2 bakteri. Ini saya tidak usah jelaskan pada petani pasti bingung. Ada bakteri namanya itu adalah chemoautotrof. Ya, jadi bakteri mikroba yang berperan. Bagaimana, kenapa airnya tidak bisa diganti atau airnya jarang diganti? Karena ada ini bakteri. Ini definisinya. Jadi teknologi ini pertama dikembangkan oleh Ani Melek, ya. Setelah setelusuri siapa sebenarnya Ani Melek, ternyata memang orang Yahudi. Wajar kalau Bapak cerita ternyata orang Yahudi itu pintar-pintar, termasuk di aquaculture. Orang ini Profesor Ani Melek ternyata juga orang Yahudi. Ia bekerja di Institut Teknologi Israel. Tidak salah kalau Anda cari. Ternyata dia orang Yahudi. Orang Yahudi memang pintar-pintar ini, ya. Termasuk di dunia aquaculture.
Makanya dia dicari tuh. Terusnya saya ke gambarnya saja. Ini gambarnya ya. Jadi ada kolam terpal, tapi minta maaf kolam terpalnya itu masih dalam pemesanan. Kemarin saya pesan 2 terlambat, kemudian di Makassar lagi orderannya banyak, jadi terlambat terpalnya. Jadi yang ada sekarang ini aerator. Aerator itu kalau biasa kalau anda lihat di akuarium ada yang gelembung-gelembung darah ini, tapi ini yang besar, ini 100 watt, ada 3. Kemudian tempat celup karena ada di alkohol. Kemudian ada probiotik, ada paranet, nanti dikasih paranet di atasnya untuk mengurangi penetrasi matahari atau maksudnya cahaya matahari ke dalam air kolam. Kemudian ada lampu UV. Lampu UV ini berfungsi untuk sterilkan air. Jadi kalau air sebelum nanti diisi udang itu disterilkan pakai lampu UV. Tujuannya untuk membunuh mikroba yang masuk dalam air. Tapi tidak bisa diterapkan di empang karena empang luas sekali. Biasanya kalau di empang kan pakai kapur itu. Kalau kita karena kolamnya kecil kita pakai lampu UV. Ini warnanya biru. Dan nanti kalau sudah jalan teman-teman petani bisa lihat cara-caranya. Tapi yang ini kalau menyala lampu UV-nya tolong jangan dilihat dan didekati karena ini berbahaya bagi kulit dan mata. Jadi kulit bisa menyebabkan kanker. Kalau menyala jauh-jauh, jangan terlalu dekat. Bisa menyala medium. Ini bahaya bagi kita terpapar. Ini bisa termasuk COVID-19 bisa diterapkan ini kampanye di ruangan lurah, sinyal lampu UV-nya tapi keluar semua. Jangan masih di dalam. Berapa jam, 1-2 jam baru matikan, masih bisa mensterilkan ruangan. Ini ada kertas lanmus, nanti kita pakai pH meter biasa-biasa. Kemudian ada test kit. Ini yang penting ya, ini namanya test kit amonia. Jadi yang menyebabkan air udang biasa mati selain penyakit ada namanya amonia. Kalau amonia itu Pak sama dengan kalau kita kencing. Kalau kencing, kalau ada sudah kencing di kamar mandi tidak pernah disiram, baunya kening. Nah, itu amonia. Itulah yang bisa membunuh ikan atau udang di tambak. Jadi makanya ini harus dikontrol, diukur 2 kali seminggu. Kapan ini naik? Nanti ini ada warnanya, warna kuning sampai warna hijau tua. Kalau warnanya hijau sampai hijau tua berarti amonianya sudah tinggi. Kalau di tambak tradisional ganti air. Ini yang harus diukur. Kemudian ada pH meter, ada diometer, kalau resa ada diometernya, ada refraktometer untuk mengukur salinitas. Memang kalau kita di petani kita jarang pakai alat-alat ini karena beberapa alat ini harganya agak mahal. Bahkan yang kedua kalau yang dari Jerman harganya yang paling murah 15 juta saja. Tapi saya pesan kemarin yang agak murah-murah karena anggarannya tidak cukup. Yang mau beli ini. Insya Allah ada nanti alatnya. Ini adalah desain dan skemanya, artinya model nanti gambar di kolam sana. Seperti ini ada aerator, ada selang, ada probiotik, ada pakan, ada tepung tapioka atau gula merah. Mungkin pernah lihat ada tambak dikasih molase. Pernah dengar atau gula merah? Tahu tidak fungsinya itu? Dikasih gula, kan banyak petani dikasih gula tapi tidak tahu fungsinya. Kan? Dikasih molase. Kalau di sini bisa dikasih karena molase susah, bisa dikasih diganti nanti tepung tapioka sama gula merah. Tujuannya itu adalah untuk menumbuhkan bakteri yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Itu ada sumber nutrisinya bakteri. Itu tujuannya. Jadi ini tujuannya tepung tapioka untuk menumbuhkan bakteri yang ada di dalam kolam. Untuk menumbuhkan yang ini probiotik ini. Ini instalasinya, saya akan sederhana saja, nanti lebih bagus kalau sudah jalan teman-teman petani bisa datang. Tidak perlu berteman, datang saja bertanya. Kalau tidak ada saya ada desa. Jadi awalnya seperti apa mulainya ya. Jadi nanti kolamnya terpasang, kalau sudah dikasih masuk air, yang pertama harus dilakukan adalah sterilisasi menggunakan UV minimal 12 jam. Jadi minimal 12 jam atau sampai 24 jam itu lampu UV dikasih nyala di kolam. Ya, dikasih nyala terus. Supaya mikroba yang dari sungai dan dari air itu mati. Kemudian tahap selanjutnya kita tambahkan ini. Kita kasih NPK, ini bisa pakai bisa tidak. Kemudian kita kasih gula merah atau tepung tapioka. Kemudian pakan ikan, dolomit dan probiotik. Jadi
Jadi tidak langsung dikasih udang. Setelah dikasih nanti ini probiotik tepung tapioka itu dibiarkan airnya sampai 1 minggu, 7 sampai 10 hari. Tidak langsung ya. Kalau kita ditambah tradisional kan kadang besok benar datang, hari ini kasih masuk air. Kalau darurat kan kadang, bahkan kadang bersamaan. Ya, karena kondisinya darurat seperti apa. Yang kedua, tidak ada persiapan yang terkontrol. Kalau sudah nanti kita masukkan tadi probiotiknya, tepungnya sama gula merah, itu amonianya tadi itu harus dicek tiap 2 hari. Dia nanti akan naik baru turun. Kalau dia turun berarti bakteri yang ada di dalam kolam berhasil bekerja. Ini harus dicek, Pak. Jadi tidak langsung diisi udang, harus dicek. Kalau amonianya turun baru bisa dikasih udang. Kalau dia tidak turun-turun berarti bakteri atau probiotik yang kita kasih, M4 yang kita kasih tidak tumbuh. Jadi kita harus tumbuhkan dulu di dalam kolam baru bisa dikasih udang. Selanjutnya kalau ini sudah turun, kita tebar udang sekitar 400 ekor per meter. Jadi nanti satu kolam kita tebar sekitar 6.400 ekor. Ya, satu kolam ukuran 4x5. Tapi nanti di sini saya mau setting jadi 2, Pak. Jadi ada yang pada yang satu 300 ekor per meter, yang satu 400. Supaya kita bisa ke depan evaluasi, karena selama ini pertumbuhannya masih agak lambat. Jadi kalau pertumbuhan nanti yang optimal 300 itu yang bisa diterapkan ke depan. Pemberian pakannya sama dengan ditambak 3 sampai 4 kali sehari. Jadi selama budidaya itu kalau ditambak super intensif itu biasanya lebih lama. Kalau ditambak tradisional umur 60 hari, kalau tambak begini bisa sampai umur 90 hari, 80-90 hari. Karena pada tebarnya tinggi. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau kita kurangi pada tebarnya. Tapi saya masih penasaran, tetap ingin pada tebar tinggi. Ingin mengoptimasi, artinya kalau luas lahannya sempit tapi produksinya tinggi. Kemudian ini hanya gambaran sederhana, ini peran mikroba yang terjadi di dalam media budidaya. Kenapa tidak ganti air atau kita tidak ganti air? Karena ada peran bakteri ini siklusnya bekerja. Jadi sisa pakan dengan kotoran udang itu akan menyebabkan naiknya amonia. Jadi kalau kita terlalu kasih banyak pakan, itu akan banyak menyebabkan amonia. Jadi wajar kalau udang kita dulu yang mungkin beberapa tahun lalu bisa panen sampai 500 sampai 800 kilo satu petak, biasanya kalau masuk umur 40 hari ke atas biasanya ada yang mabuk. Ya, pertama karena udangnya sudah besar, kekurangan oksigen, pakannya sudah banyak, ini yang banyak, kotorannya sudah banyak. Ini biasa kalau subuh-subuh mabuk. Ya, karena sudah kelebihan ini dan tidak ada solusinya. Kalau di tradisional kasih kompa terus, ganti terus airnya sampai panen. Karena itu solusinya. Kalau ada kincinnya ya bagus, tapi kan tidak ada. Karena yang ini yang menyebabkan amonia itu bisa naik. Kalau dikasih bakteri tadi probiotik, amonia ini bisa dirubah. Jadi amonia ini, N4 ini menjadi sumber makanan oleh mikroba. Dia yang makan, sehingga dia bisa berkurang. Ya, itu tujuannya. Kemudian ini parameternya, kita ukur salinitas. Kalau di tradisional kan tergantung. Kalau musim hujan ya salinitasnya rendah, kalau musim kemarau salinitasnya tinggi. Kalau udang Faname sih tahan terhadap perubahan salinitas ya. Penelitian saya di ITB itu bisa dipelihara sampai salinitas 2 ppt. Kalau yang sekarang kan ditambah itu banyak 25 sampai 30. Pernah coba sampai salinitas 2 hidup. Dipelihara sampai 70 hari, kelangsungan hidupnya sampai 94%. Hanya lambat karena dia kurang mineral, artinya dia napa jewena. Ini kan ada garam airnya. Jadi kalau udang Faname tidak ada masalah dengan salinitas karena dia bisa hidup dari kisaran yang kecil sampai yang besar. Optimalnya ini 20 sampai 30. Nanti kita ukur. Kemudian suhu 25 sampai 30. Kenapa ada udang biasa kalau sudah hujan mati pagi-pagi? Itu namanya selain virus ada namanya penyakit kram. Muskel kena kram. Jadi kalau perubahan suhu tinggi, udang itu biasa langsung mati putih. Itu kena kram. Tidak selama-lamanya virus. Jadi kalau matinya sedikit-sedikit biasa kram. Hanya kalau ini berlanjut terus, suhunya kadang hujan, besok panas, hujan panas. Tadinya hanya kena kram, mungkin beberapa hari kemudian bisa kena virus karena sistem pertahanan tubuhnya turun. Sama dengan kita. Kalau kita kena sekarang lemah bisa
bisa terinfeksi sama COVID-19. Makanya yang harus diperbaiki adalah pertahanan tubuh. Salah satu mempengaruhi pertahanan tubuh udang di tambak atau di kolam itu adalah suhu. Kemudian pH kan jarang kita ukur juga di tambak. Jadi kalau kita kasih kapur ala kadarnya, ya, jadi juga penting ini. Kalau di sini insya Allah bisa terkontrol. Kemudian oksigen terlarut, oksigen di dalam air. Ini juga kalau di tambak tradisional situasinya terjadi secara alami. Ya. Kalau pada tebarnya tinggi, DO-nya bisa rendah. Kalau pada tebarnya rendah, DO-nya bisa stabil. Kemudian nitrogen inorganik. Ya. Dari beberapa parameter ini yang tadi saya bilang total amonia nitrogen, ini yang harus selalu diukur kalau di tambak intensif atau super intensif. Ini yang selalu berubah-ubah. Kalau ini tinggi, udang bisa mati langsung serempak. Bukan disebabkan oleh virus, tapi karena kualitas airnya menurun. Ini hanya tabel kemudian pakan. Petani tidak perlu belajar tahu semua, bahkan tidak pakai tabel, lebih hemat dibanding yang pakai tabel. Pakai feeling, rasa, oh banyak pakan, sedikit. Ya, tidak bisa diajar petani kalau kita sama-sama petani. Gampang itu gitu nanti. Saya rasa itu saja. Kalau ada urutannya silahkan.